Sadarkah kalian, Marvel Studios ternyata sudah mempersiapkan Ghost Rider untuk segera dirilis dan turut serta meramaikan kisah Marvel Cinematic Universe. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai kapan dan dalam acara apa Ghost Rider bisa dimunculkan. Untuk itu, jika kalian tertarik dengan kabar mengenai superhero bertengkorak menyala satu ini, pastikan kalian saksikan videonya hingga selesai. Ghost Rider adalah salah satu karakter Marvel yang menarik karena dia dikisahkan bersekutu dengan iblis, mendapatkan kekuatan yang mengerikan, tapi dia memilih memanfaatkannya untuk menegakkan keadilan. Nah, Ghost Rider kemungkinan akan hadir di MCU dalam waktu dekat, karena sebuah pengungkapan baru yang membuat karakter tersebut akan diribut ulang di semesta MCU. Ada beberapa versi Ghost Rider yang cukup terkenal, mulai dari Johnny Blaze hingga Danny Ketch, dan bahkan juga Frank Castle, sosok yang dikenal sebagai The Punisher. Serta masih banyak lagi versi-versi Ghost Rider jika kita melihat ke dalam komiknya. Tentunya, dari semua versi Ghost Rider yang diketahui, karakter yang paling terkenal adalah Johnny Blaze karena dia sempat dimunculkan dalam 2 film live action yang pada saat itu hak lisensi karakternya masih berada di luar Marvel Studios. Meskipun penampilan dari Nicolas Cage cukup menghibur, 2 film Ghost Rider yang dibintanginya mendapatkan kritik buruk sehingga dirasa kurang memuaskan bagi mereka yang memang mengidolakan Ghost Rider, terutama bagi para pembaca komiknya. Sang aktor bahkan bersumpah untuk tidak lagi terlibat dalam proyek Ghost Rider apapun dikarenakan film terakhir yang diperankannya sangatlah buruk. Nah, sesuai dengan kesepakatan antara Marvel kepada pemilik lisensi karakter mereka, karakter yang tidak dibuat ke dalam film dalam batas waktu yang sudah ditentukan, maka akan secara otomatis kembali dimiliki oleh Marvel Studios, dan itulah yang terjadi dengan Ghost Rider yang semula lisensinya dimiliki oleh Sony dan Columbia Pictures, sekarang sudah resmi kembali berada di tangan Marvel Studios. Setelah kembali ke rumah, Ghost Rider disambut hangat oleh petinggi Marvel. Karakter ini mendapatkan peran yang cukup penting dengan dimunculkan dalam serial Agent of S.H.I.E.L.D. Gabriel Luna dipilih sebagai aktor yang memerankan versi lain dari Ghost Rider. Dia adalah Robbie Reyes, Ghost Rider yang terkenal mengendarai mobil Dodge Charger sebagai kendaraannya, berbeda dengan Johnny Blaze yang mengendarai motor. Kemunculan Robbie Reyes sukses mencuri perhatian dari para penggemar, hingga produser Marvel berniat untuk merilis satu serial khusus yang menjadikan Ghost Rider sebagai bintang utamanya. Namun sayang, serial yang semula akan tayang di layanan streaming Hulu itu kemudian dibatalkan dikarenakan alasan yang belum diketahui. Banyak yang kemudian menduga serial Ghost Rider dibatalkan karena berada di dalam alam semesta yang sama dengan serial Agent of S.H.I.E.L.D. Sementara serial ini dianggap tidak terkoneksi langsung atau tidak canon dengan alam semesta MCU. Alasannya karena serial tersebut tidak diproduksi langsung oleh Marvel Studios. Untuk itu, kemungkinan besar Marvel Studios sendiri akan memunculkan Ghost Rider di dalam alam semesta yang sama dengan para Avengers, bukan di luar alam semesta utama mereka. Jadi mereka memilih untuk membatalkan serial tersebut. Lantas bagaimana Ghost Rider bisa muncul di MCU? Berikut adalah penjelasan yang sudah kami kumpulkan khusus untuk kalian. Mungkin kalian masih bingung dengan istilah Marvel Spotlight yang baru-baru ini diumumkan. Nah, apa itu Marvel Spotlight? Marvel Spotlight adalah bentuk inisiatif yang dirancang untuk menampilkan proyek-proyek individual yang semuanya ditandai dengan pendekatan penceritaan yang lebih membumi dan berbasis karakter. Dengan cara ini, Marvel Studios bisa menayangkan acara pahlawan super dengan kisah yang berkutat seputar karakter tersebut, tidak terkait dengan kisah MCU meski masih di dalam universe-nya, dan yang mengejutkan, Marvel Studios bisa menayangkan acara dengan rating dewasa terkait dengan penggunaan kata-kata kotor dan adegan kekerasan berdarah-darah. Serial Echo sendiri menjadi pembuka untuk Marvel Spotlight dan kelak akan diikuti dengan tayangan-tayangan yang lainnya. Menurut Brad Winderbaum, selaku kepala streaming, televisi, dan animasi dari Marvel Studios, Marvel Spotlight akan terfokus pada pertaruhan tingkat jalanan dan kesinambungan MCU yang lebih besar. Maka sangat jelas, tajuk seperti ini akan cocok untuk dimanfaatkan sebagai tempat untuk menayangkan Ghost Rider versi MCU. Nah, jika Robbie Reyes ditetapkan sebagai Ghost Rider yang berada di luar alam semesta MCU, maka akan sangat cocok jika versi MCU nanti Ghost Rider-nya akan dibuat berbeda, bukan melanjutkan kiprah dari Ghost Rider sebelumnya. Selain itu, menurut kami Ghost Rider ini lebih cocok untuk dibuat ke dalam tayangan sendiri dibandingkan sebagai karakter tambahan yang dimunculkan dalam proyek MCU lain.
Alasannya karena asal-usul supranatural dari Ghost Rider lebih cocok untuk diceritakan secara mendalam, sehingga penonton akan terfokus kepadanya bukan dengan karakter lain. Dengan adanya tajuk seperti Marvel Spotlight, jelas memungkinkan Ghost Rider untuk muncul dengan cara ini. Kegarangan, kesadisan, dan kengeriannya juga cocok jika Marvel ingin memberinya peringkat dewasa, selayaknya dengan serial Echo dan juga Daredevil. Sebagai tambahan, Ghost Rider sendiri juga sangat berhubungan langsung dengan tajuk Marvel Spotlight jika kita melihat ke dalam versi komiknya. Ini dikarenakan seri buku tersebut menjadikan Ghost Rider sebagai karakter yang diperkenalkan pada edisi kelima, tepatnya pada tahun 1972 silam, setelah pengenalan karakter lain seperti Red Wolf dan juga Werewolf by Night. Ya, Marvel Spotlight dalam komik ditetapkan sebagai judul uji coba untuk memperkenalkan karakter baru sebelum kemudian mendapatkan seri mereka masing-masing. Dan karena Ghost Rider termasuk sebagai karakter awal yang diperkenalkan lewat tajuk ini, maka sangat mungkin versi MCU juga mengikuti cara tersebut dengan merilis tayangan Ghost Rider di bawah tajuk Marvel Spotlight. Selain penayangan di bawah tajuk Marvel Spotlight, Ghost Rider bisa juga rilis melalui special presentation yang dibuat oleh Marvel Studios. Ya, tayangan special presentation sudah pernah dibuat sebelumnya dengan penayangan Werewolf by Night dan juga Guardians of the Galaxy Special, di mana keduanya tayang pada tahun 2022 lalu. Werewolf by Night ditayangkan pada saat Halloween, sementara Guardians of the Galaxy mengisi momen Natal. Sayangnya pada tahun 2023 kemarin, Marvel Studios tidak merilis tayangan special presentation yang baru dan hanya merilis ulang tayangan Werewolf by Night dengan konsep berwarna dari yang sebelumnya hitam putih. Mungkin demo mogok kerja dari para penulis dan aktor Hollywood menjadi alasan kenapa tayangan ini berhenti diproduksi. Nah, sangat mungkin untuk acara special presentation Marvel Studios tahun ini, acara yang akan memeriahkan Halloween adalah penayangan Ghost Rider secara diam-diam. Momennya sangat pas, sesuai dengan tema seram yang diangkat, dan pasti akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para penggemar. Jika kalian ingat, salah satu serial yang akan tayang tahun ini adalah Ironheart, menceritakan Riri Williams, seorang gadis remaja yang mampu menciptakan setelan armor canggih, selayaknya dengan Iron Man. Musuh utama dari serial ini adalah sosok bernama The Hood dengan kemampuan magisnya yang menjadi kekuatan utamanya. Konflik antara teknologi dan sihir menjadi tema yang jarang diperlihatkan dalam film atau serial superhero, tapi bukan itu saja hal yang menarik. Ya, sesuai dengan rumor yang beredar, Mephisto akan dimunculkan dalam serial ini karena berkat dialah supervillain utama bisa mendapatkan kemampuan magisnya. Selain itu, sudah lama terdengar bahwa aktor Sacha Baron Cohen dipilih oleh Marvel Studios untuk menghidupkan iblis penguasa neraka tersebut. Dari sini sudah jelas, Marvel terlihat mempersiapkan kemunculan Ghost Rider dengan memperkenalkan Mephisto terlebih dahulu, dan untuk menarik minat penonton, sangat mungkin clue atau tanda-tanda keterlibatan Ghost Rider kemungkinan akan dimunculkan dalam adegan akhir dari serial tersebut. Dengan cara seperti ini, Marvel Studios pasti berhasil menarik minat para penonton untuk menunggu tayangan Ghost Rider dalam proyek solonya. Benar atau tidaknya, tentu kita masih harus menunggu. Dan jika sampai kabar ini terbukti benar, kalian wajib kembali ke video ini untuk memberikan tanggapannya. Selain menjadi karakter favorit penggemar, Ghost Rider dapat membantu MCU dalam menyelami dunia bertemakan supernatural secara lebih mendalam. Dengan Marvel Spotlight atau Special Presentation yang kemungkinan merilis film atau serial Ghost Rider, di mana tentunya akan terfokus terhadap Spirit of Vengeance, tentu penonton akan mengetahui bagaimana seorang Ghost Rider menunjukkan motivasinya. Kelak, Ghost Rider bisa bertemu dengan karakter lain seperti Blade, Man-Thing, atau bahkan Moon Knight untuk kemudian membentuk tim Midnight Sun di dalam semesta MCU. Dengan meningkatnya karakter supernatural yang memulai debutnya di MCU selama beberapa tahun terakhir, atau mereka yang memiliki proyek yang sedang berjalan, Marvel Studios akan membutuhkan tim supernatural perdananya. Jadi jelas, Midnight Sun dan karakter buku komik favorit penggemar seperti Ghost Rider akan cocok jika dilibatkan dalam tim seperti ini. Dan itulah berita mengenai Ghost Rider versi MCU, serta bagaimana kemunculannya di masa depan nanti. Perlu diketahui, sampai saat ini Marvel Studios masih bungkam mengenai proyek Ghost Rider. Jadi kita harus tunggu hingga mendekati akhir tahun, karena mungkin saja Ghost Rider akan ditayangkan untuk meramaikan momen Halloween serupa dengan Werewolf by Night. Sekarang, coba absen di kolom komentar, siapa di antara kalian yang berharap Marvel Studios segera merilis tayangan Ghost Rider, dan sebutkan siapa versi Ghost Rider yang layak untuk mendapatkan debut pertamanya. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Demikian video kita kali ini, silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif, subscribe juga bagi yang belum, Marvel in the Out, sampai jumpa di video lainnya.